Pernah kebayang nggak ijazah seorang presiden keasliannya dipertanyakan? Hari ini kita akan lihat kontroversi ini dari sudut pandang yang paling langka. Pengacara yang ngaku udah lihat langsung dokumen aslinya. Apa sih yang dia lihat di balik pintu tertutup itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Dan ini bukan main-main loh. Pengacara pembela ini langsung ngebandingin ijazah ini sama Super Semar, dokumen paling misterius dalam sejarah modern Indonesia. Dengan perbandingan ini, dia seolah-olah ngasih sinyal, kita lagi berhadapan sama sesuatu yang rumit banget, yang kebenarannya mungkin gak akan pernah kita tahu sepenuhnya. Jadi, intinya semua ini bergantung pada kesaksian satu orang. Pengacara inilah yang jadi mata kita di dalam ruangan itu. Nah, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya dia lihat pas kotak bukti itu akhirnya dibuka di depan matanya? Oke, kita masuk bagian pertama, melihat dari dekat. Ini dia nih, momen krusialnya. Saat si pengacara akhirnya bisa tatap muka langsung sama dokumen yang jadi pusat dari semua kontroversi ini. Momen ini tuh hampir aja gak kejadian loh. Menurut pengacaranya, perdebatan hukumnya alot banget. Pihak lawan maunya bukti itu tetap disegel. Tapi timnya terus nge-push demi transparansi sampai akhirnya ya segelnya disobek juga. Dan di dalam kotak itu, tergeletak berdampingan dua lembar kertas bersejarah. Ijazah SMA di satu sisi dan ijazah sarjana yang lagi jadi masalah ini di sisi lain. Nah ini dia kesempatan emas buat ngebandingin langsung, side by side. Nah disinilah, kata si pengacara, kejanggalan pertama muncul. Dia lihat ijazah SMA-nya, kelihatan wajar tuanya. Kertasnya udah kusam, fotonya menguning. Tapi ijazah universitasnya justru kelihatan baru banget, aneh kan? Kertasnya kinclong, fotonya tajam, bahkan fitur mukanya beda, pakai kacamata, dengan bibir yang kelihatan lebih tebal. Ini yang bikin dia curiga berat. Ini nih pertanyaan intinya, gimana ceritanya selembar kertas dari tahun 85 yang umurnya udah hampir 40 tahun, tapi kok kelihatannya kayak baru dicetak kemarin? Buat tim pembela, ini bukan sekedar aneh, ini adalah red flag. Oke, bagian 2. Temuan resmi. Jadi, mata pengacara ngelihat ada yang aneh. Tapi apa kata sains forensik dari pihak kepolisian? Dan kenapa temuan resmi ini malah bikin perdebatannya makin panas? Jadi gini, pihak penyidik bilang hasil lab forensik mereka nyimpulin ijazah tersebut identik. Identik sama apa? Nah ini dia, sama sekelompok dokumen pembanding. Angka kuncinya adalah 13. Ada 13 ijazah lain dari zaman yang sama yang dipakai sebagai patokan buat ngebuktiin keasliannya. Nah, tapi disinilah tim pembela nyerang balik. Mereka nanya, tunggu dulu, siapa yang punya 13 ijazah pembanding itu? Logikanya kan, kalau patokan pembandingnya aja nggak bisa dibuktiin asli, gimana bisa dipakai buat ngevalidasi dokumen lain? Bener juga kan? Tim pembela terus ngebombardir pakai pertanyaan-pertanyaan tajam. Ini ijazah siapa aja? Dapatnya gimana? Dan yang paling penting, ijazah pembanding itu sendiri udah pernah dicek keasliannya belum? Tanpa jawaban ini semua, kata identik dari polisi itu, ya kosong, nggak ada artinya, kata mereka. Kita masuk bagian 3, tuntutan opini kedua. Karena udah gak percaya sama hasil resmi, tim pembela nuntut sesuatu yang drastis, uji independen. Dan buat nguatin argumen mereka ngangkat kasus yang paling heboh di Indonesia, kasus Ferdy Sambo. Argumen mereka tuh sebenarnya simple tapi kuat banget. Sains forensik itu mungkin objektif, tapi manusia yang ngerjainnya belum tentu. Mereka curiga ada kepentingan terselubung yang bisa aja mainin hasil resminya. Dan ini dia contoh pamungkasnya. Mereka pakai kasus Ferdy Sambo. Ingat kan, di kasus itu temuan resmi awal dari polisi beda banget sama hasil otopsi independen yang keluar belakangan. Perbedaan itu ngebalikin 180 derajat seluruh cerita kasusnya. Nah, inilah kenapa mereka ngotot banget minta opini kedua. Jadi, permintaan mereka spesifik banget. Coba deh serahin ijazah itu ke lembaga yang netral, kayak BERIN atau Universitas Indonesia. Biar mereka yang lakuin uji forensik sendiri secara independen. Tujuannya cuma satu, dapat opini kedua yang benar-benar bisa dipercaya semua pihak. Oke, bagian terakhir. Pertarungan di ruang sidang. Semua perdebatan ini ujung-ujungnya cuma akan menuju ke satu tempat, pengadilan. Jadi, apa yang bakal terjadi kalau kasus ini beneran sampai ke persidangan? Gini alurnya, kalau kasus ini lanjut, prosesnya bakal dimulai.
Berkasnya pindah dari polisi ke jaksa, dan kalau jaksa bilang, "Oke, lengkap," wah, pintu ruang sidang bakal terbuka lebar. Dan di sanalah, di bawah sumpah, saksi-saksi bakal dipanggil satu persatu buat bersaksi di depan umum. Dan disinilah taruhannya jadi luar biasa tinggi. Begitu beliau nggak lagi menjabat presiden, tameng imunitas hukumnya lepas. Artinya apa? Artinya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, beliau bisa dipanggil secara hukum buat duduk di kursi saksi dan jawab semua pertanyaan ini. Kita tutup dengan skenario paling dramatis yang digambarkan sama pengacaranya. Dia ngebayangin sebuah momen yang, ya mungkin nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Seorang mantan presiden dipaksa datang ke pengadilan cuma buat ngebuktiin ijazahnya. Apakah sejarah Republik Indonesia benar-benar akan jadi saksi momen ini? Sebuah pertanyaan besar yang menggantung tentang hukum, kekuasaan, dan warisan seorang pemimpin.